Jadi terima kasih atas berkenan untuk hadir Bapak Vinye. Jadi sebelumnya selamat pagi ya adik-adik. Selamat pagi. Terima kasih atas kehadirannya untuk hari ini. Jadi pada pembelajaran kali ini kita akan lanjutkan materi yang sebelumnya. Sebelum itu, alangkah lebih baiknya kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Untuk itu, Bapak mohon bantuannya untuk ketua kelas memimpin doa untuk memulai pelajaran hari ini. Dipersilakan. Baik, Kak. Selamat siang semuanya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Menurut kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Sudah, Kak. Baik, terima kasih bantuannya, Gus. Baik, Kak. Kakak akan mulai. Kakak akan share screen terlebih dahulu. Oke. Anak-anak, jadi untuk pembelajaran hari ini yaitu mengenai materi elastisitas. Nah, adapun tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, itu menjelaskan pengertian elastisitas dan besaran yang menyertainya. Kemudian yang kedua itu menjelaskan konsep dari hukum Hooke dalam elastisitas bahan. Kemudian yang ketiga itu menentukan sifat elastisitas bahan melalui percobaan virtual. Kemudian yang terakhir adalah menunjukkan perilaku ilmiah dalam melakukan eksperimen dan juga diskusi. Untuk langkah pembelajarannya, itu ada pembukaan, tadi udah isi salam, berdoa, presensi dan appersepsi. Kemudian yang selanjutnya kita masuk ke inti, jadi dari mengamati, kemudian ada praktikum nantinya, kemudian ada menanya, dan juga diskusi, dan terakhir adalah merangkum materi. Jadi keharapkan di akhir ada dari salah satu adik-adik yang bisa merangkum materinya gitu mungkin. Nah, untuk topik bahasannya itu hukum Hooke, energi potensial pegas. Kemudian untuk susunan pegas kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Untuk hari ini kita fokus pada dua topik bahasan ya, yaitu hukum Hooke dan juga energi potensial pegas. Karena memang untuk susunan pegas itu ada kurang lebih tiga, yaitu pegas seri, paralel, dan juga campuran. Itu kita bahas secara khusus nanti di pertemuan selanjutnya. Kemudian nanti ada tugas, yaitu mengenai praktikum virtual. Walaupun kita di kondisi pandemi seperti saat ini, sekarang sudah kecanggihan teknologi, sudah bisa membantu kita untuk bahkan melakukan praktikum secara virtual, agar kita tahu secara umum gambaran bagaimana sih fenomena itu di dunia nyata gitu. Karena memang pembelajaran fisika itu sangat identik dengan praktikum, tidak bisa dilepaskan dari kegiatan praktikum. Sebenarnya di sana letak keseruan belajar fisika. Nah, sebelum kita lanjut, ingin bertanya kepada anak-anak semua, bagi yang bisa ataupun mau berpendapat, silakan. Apa yang terjadi jika pegas ditarik? Mungkin anak-anak pernah menggunakan sebuah pegas. Itu mungkin bisa dijelaskan sedikit apa yang terjadi. Saya Kak, izin menjawab. Baik, Ayu Ratih, Ya, dipersilakan. jadi jika pegas ditarik, maka pegas akan bertambah panjang. Nah, pertambahan panjang pada benda yang ditarik itu biasa dikenal dengan istilah renggang. Jadi, pegas yang ditarik dengan gaya tersebut merenggang, Kak. Oke, terima kasih. Bagus sekali Iya. jawabannya dari Ayu Ratih. Beri tepuk tangan untuk temannya. Kemudian dari anak-anak yang lain, apakah ada yang ingin menambahkan? Tidak, Kak. Oke, kalau tidak, Bapak akan lanjutkan. Jadi benar sekali, kalau misalnya pegas itu ditarik, tentu yang terjadi adalah pertamanya panjang. Kemudian, yang selanjutnya jika nggak ditarik lagi, maka pegas itu kan kembali ke bentuknya semula. Nah, itulah yang berkaitan dengan topik yang kita bahas kali ini, yaitu mengenai elastisitas. Jadi, apa sih itu elastisitas? Mungkin di sini ada yang ingin berpendapat, apa sih itu elastisitas jika kita melihat
fenomena dari pegas yang tadi dijelaskan oleh Ayu Ratih. Saya, Kak. Silakan Ayu. Jadi dari peristiwa tadi tuh dapat disimpulkan benda tersebut itu elastis. Jadi elastis itu berarti dia tuh dapat kembali ke bentuk semula setelah menerima gaya tertentu atau dikenal dengan elastisitas. Nah, secara pengertiannya itu elastisitas adalah kecenderungan pada suatu benda untuk berubah dalam bentuk baik panjang, lebar maupun tinggi, namun tidak berubah dalam masanya. Dan bila gaya-gaya yang diberikan tersebut dihilangkan, maka benda tersebut akan kembali ke bentuk semula. Terima kasih. Wah, lengkap sekali jawabannya dari Ayu Ratih. Terima kasih. Kasih applause lagi untuk temannya, anak-anak. Terima kasih sekali lagi atas perkenaan dari Ayu Ratih untuk menjelaskan pada teman-temannya mengenai pengertian dari elastisitas itu sendiri. Nah, harapannya untuk anak-anak yang lain bisa menyampaikan apa sih pendapatnya. Jangan takut salah. Jadi di sini kita sama-sama belajar lah. Kalau yang selanjutnya yaitu berkaitan dengan hukum Hooke. Hukum Hooke ini adalah hukum yang berkaitan dengan elastisitas itu sendiri, di mana bunyi dari hukum Hooke ini adalah pertambahan panjang pegas itu berbanding lurus dengan gaya yang diberikan benda. Jadi adik-adik bisa lihat di sini, pegas itu kan memiliki bahan yang berbeda-beda. Makanya di setiap pegas jika diberikan gaya, belum tentu dia itu sama pertambahan panjangnya. Makanya di dalam persamaannya itu ada konstanta K gitu, yaitu konstanta yang berkaitan dengan bahan yang digunakan untuk membuat sebuah pegas. Di sini dia tuh berbanding lurus, jadi semakin besar gaya yang diberikan itu akan menimbulkan semakin panjang juga pertambahan pegasnya itu. Maka dirumuskan dengan F sama dengan K delta X. K ini konstanta yang berkaitan dengan bahan penyusun pegas itu sendiri. Nah, yang menyebabkan pegas itu bisa kembali ke bentuk semulanya itu ada namanya gaya pemulih. Jadi persamaannya yaitu minus K delta X. Mungkin dari adik-adik sendiri ada yang ingin menyampaikan. Kenapa sih ada tanda minusnya di sini? Itu. Saya Kak Kartika Oke. Dewi. Silakan Kartika. Jadi minus pada rumus gaya pemulih itu menandakan bahwa arah gayanya itu berkebalikan dengan gaya yang sebelumnya. Jadi kalau misalnya sebelumnya itu ditarik ke bawah, di gaya pemulihnya itu dia bakal ke atas. Seperti itu, Kak. Oke. Maka dari itu gaya pemulih itu termasuk besaran skalar atau vektor, Kartika? Vektor. Oke. Bagus sekali jawabannya dan tepat sekali. Beri tepuk tangan untuk Kartika. Bapak lanjutkan. Nah, ini membuktikan bahwa adik-adik juga sudah belajar dengan baik sebelum mengikuti pembelajaran pada hari ini. Jadi Bapak sangat apresiasi akan hal itu. Jadi untuk kedepannya, ayo terus tingkatkan lagi. Tipsnya adalah sebelum kita melakukan pembelajaran, kita paling tidak membuka sedikit mengenai materi tersebut. Sehingga pada saat kita mengikuti pembelajaran, tidak kosong banget gitu. Pasti ada sesuatu hal yang kita bawa sebelum pelajaran itu. Maka dari itu, pasti akan banyak sekali ilmu yang bisa kita dapatkan di setiap pertemuan. Seperti itu, anak-anak. Nah, selanjutnya, ini dia. Jika kita gambarkan ke dalam sebuah grafik yang menyatakan hubungan antara gaya dan juga pertambahan panjang, maka kita bisa lihat di berikut. Di setiap pegas, kita tidak bisa tarik dengan gaya nggak terbatas. Itu pasti suatu pegas itu akan mengalami yang namanya kerusakan jika terlalu keras kita tarik. Hal itu karena tiap pegas itu memiliki batas elastisitas namanya. Jika kita udah melewati batas elastisitasnya saat menarik, maka pegas itu akan rusak dan tidak elastis lagi gitu. Dan digambarkan seperti grafik berikut ini. Kalau sampai titik A ini, itu dia masih elastis dan dia itu merupakan batas hukum Hooke. Jadi linear. Berapapun gaya yang diberikan semakin besar, maka pertambahan panjangnya juga akan mengikuti, akan semakin panjang juga. Nah, jika sudah melewati batas titik A, maka dia sudah mulai mengalami kerusakan itu. Jadi elastisitasnya itu sudah semakin berkurang sampai ketemu batas elastisitas di titik B ini.
dia masih elastis di sini, tapi dia nggak bisa kembali secara sempurna, paling kembali sedikit aja gitu. Itu masih bisa dibilang elastis gitu, masih di daerah batas elastis, tapi tidak di batas hukum hook lagi, karena udah nggak linear lagi, udah nggak lurus lagi garisnya gitu. Nah, setelah itu, baru dia ke deformasi plastis. Kalau ini deformasi elastis, artinya wilayah yang elastis. Kalau ini udah deformasi plastis. Plastis itu artinya udah tidak elastis lagi. Jadi udah nggak bisa sama sekali dia itu yang namanya kembali ke bentuk semula lagi, ataupun hanya sedikit kembali aja pun itu nggak bisa lagi gitu, karena udah berada di daerah deformasi plastis. Dan jika terus lagi ditarik, maka ketemu sampai titik patah di sini. Itu jika kita gambarkan secara grafiknya. Oke, Bapak lanjutkan. Selanjutnya adalah, ini ada contoh soal pembahasan agar anak-anak bisa lebih paham ya. Kita langsung hubungkan ke permasalahan-permasalahan yang biasa dihadapi. Yang pertama itu, nah misalnya, suatu pegas akan bertambah panjang 20 cm jika diberi gaya 40 Newton. Nah, berapakah pertambahan panjang pegas jika diberi gaya 8 Newton? Nah, di sini ada suatu pegas. Pada saat kita berikan gaya dia 40 Newton, maka dia itu bertambah panjang 20 cm. Nah, sekarang, jika kita kurangi gayanya menjadi 8 Newton, berapa pertambahan panjangnya? Itu permasalahannya. Nah, tentu kita tulis dulu, diketahui dari permasalahan tersebut, di mana gaya yang pertama diberikan itu adalah sebesar 40 Newton. Nah, kemudian gaya yang kedua itu 8 Newton. Pada saat ditarik dengan gaya pertama, itu delta X1-nya atau pertambahan panjang yang pertama itu 20 cm atau 0,2 meter. Permasalahannya adalah berapa sih pertambahan panjang pegas pada fenomena yang kedua atau pada saat diberikan gaya 8 Newton itu. Nah, jadi untuk penyelesaiannya kita gunakan saja strategi hukum Hooke atau persamaan dari hukum Hooke itu sendiri, yaitu F sama dengan K delta X. Penerapannya pada fenomena pertama itu kan gaya yang pertama itu sama dengan K, berapa sih pertambahan panjang pada fenomena pertama. K-nya tetap, karena bahan untuk penyusun pegasnya, karena pegas yang digunakan itu sama, maka K-nya pun sama. Yang bisa dicari dari fenomena pertama ini kan yang diketahui adalah gaya, kemudian pertambahan panjangnya, berarti bisa dicari K-nya. Berapa sih konstantanya itu? Maka untuk mencarinya, kita pindahkan saja pertambahan panjangnya ini atau delta X1-nya ini ke ruas kiri. Maka kita bisa mencari nilai K-nya. Dari perkalian menuju ke ruas kiri itu dia menjadi pembagian. Berarti F1 per delta X1 itu sama dengan 40 Newton dan pertambahan panjangnya 0,2. Ingat, untuk hukum Hooke-nya itu sendiri satuannya adalah Newton per meter. Maka tadi diketahui 20 cm harus kita ubah menjadi meter terlebih dahulu. Maka 40 dibagi 0,2 kita peroleh 200 Newton per meter. Jadi konstantanya itu adalah 200 Newton per meter. Baru kita bisa cari ke permasalahan kedua. Di permasalahan kedua atau di fenomena kedua, kita diminta untuk mencari delta X2-nya. Dan diketahui F2-nya. K-nya udah juga kita peroleh, maka kita bisa peroleh panjangnya, yaitu 8 per 200. Pertambahannya adalah 0,04 meter atau 4 cm. Jadi pertambahan panjang pegas jika diberi gaya 8 Newton itu adalah 4 cm. Jadi tadi 40 Newton panjangnya adalah 20 cm. Sekarang jika dikurangi, maka pertambahan panjang pegasnya juga berkurang. Dia menjadi 4 cm buktinya. Nah, itu. Untuk selanjutnya, nah ini adalah latihan soal. Bagaimana jika peristiwa yang tadi, itu kan berapa pertambahan panjang pegas itu saat diberi gaya 8 Newton. Sekarang kakak ubah. Saat pegas itu diberi gaya 10 Newton. Nah, berapa sih pertambahan panjangnya? Nah, silakan untuk adik-adik
kakak kasih waktu barangkali 5 menit ya untuk mencoba menjawabnya. Nanti bagi yang sudah menemukan jawabannya bisa sampaikan dan jelaskan kepada teman-temannya di sini. Tujuannya adalah tentunya biar anak-anak bisa lebih paham mengenai pembahasan materi kita pada hari ini. Oke, kakak kasih waktu dari sekarang ya. Silakan adik-adik. 5 cm, Kak. Oke, Aditya Krisna. Mungkin bisa dijelaskan dari mana diperoleh 5 cm itu? Kak bisa jelasin. Oke. Jadi terima kasih sekali lagi udah mau berusaha dari Aditya ya. Ya. Nah, kemudian dari anak-anak yang lain, mungkin kakak persilakan. Salah nggak apa-apa. Jadi kita buktikan bersama. Apakah jawabannya nanti 5 cm? Ayo kita buktikan bersama. Saya, Kak. Oke, dari dia ya. Oke, silakan. Baik, jawaban 0,05 meter atau 5 cm dapat ditemukan ketika kita membagi 10 Newton dengan 200 Newton dengan 200 Nm per meter, di mana 200 Nm per meter dapat ditemukan dengan pembagian 40 Newton dengan 0,2 meter atau 20 cm. Sudah, Kak? Oke, terima kasih dari dia. Jadi beri tepuk tangan untuk Aditya, kemudian dia ya atas usahanya. Nah, kita akan lanjutkan untuk pembahasan materi yang kedua. Jadi sudah tepat sekali. Berikut adalah mengenai energi potensial pegas. Nah, di mana di sini akan dibahas mengenai usaha yang dilakukan oleh gaya tarik pegas selama memanjangkan pegas jauh X. Nah, pada saat kita menarik suatu pegas, tentu pegas itu akan melakukan perlawanan yang disebut dengan gaya pemulih gitu, agar bisa dia kembali ke titik semulanya. Nah, pada saat dia melakukan perlawanan itu, maka di sanalah yang disebut dengan energi potensialnya, yang bisa jika sewaktu-waktu kita lepas, dia bisa mengembalikan ke posisi semulanya atau ke bentuk semulanya gitu. Nah, selanjutnya, bagaimana sih cara mencari besar energi potensial pada pegasnya itu sendiri? Nah, caranya yaitu dengan menggunakan diagram yang kita bahas tadi itu. Kita bisa hubungkan dengan persamaan segitiga. Jadi berapa sih luas di bawah grafiknya ini? Itulah usaha yang dilakukan oleh pegas. Anak-anak bisa lihat di sini, untuk pertambahan panjangnya itu bisa disimbolkan dengan delta X ya. Kemudian untuk gaya yang diberikan itu adalah K delta X, maka jika kita cari energi potensialnya dengan menggunakan persamaan dari luas segitiga itu sendiri sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Alasnya adalah delta X, kita masukkan. Kemudian untuk tinggi dari segitiga itu sendiri sama dengan K kali delta X. Maka kita masukkan saja setengah kali K delta X kali delta X. Maka kita akan peroleh energi potensialnya itu adalah sebesar setengah kali K kali delta X kuadrat. Oke, itu aja untuk energi potensial. Dan untuk lebih memahami kembali mengenai permasalahan-permasalahan yang ada, maka kakak akan kasih satu contoh soal yang berkaitan dengan energi potensial pegas. Tapi sebelum itu, mungkin dari anak-anak ada yang ingin bertanya, apakah sudah jelas? Sudah, Kak. Oke, kalau gitu kakak akan lanjutkan. Nah, ini adalah contoh soal mengenai permasalahan dari energi potensial pegas. Di mana sebuah pegas itu menggantung dalam keadaan normal, panjangnya 30 cm. Nah, bila pada ujung pegas digantungkan sebuah benda yang mempunyai massa 60 gram, panjang pegas itu menjadi 35 cm. Nah, pegas tersebut disimpangkan sejauh 5 cm. Berapa energi potensial elastis pegas tersebut? Nah, di sini ditanya berapa sih energi potensialnya pada saat dia itu disimpangkan sejauh 5 cm. Nah, diketahui di sini, nah kita langsung saja. Yang diketahui adalah panjang yang pertama itu 30 cm. Dan dia disimpangkan 5 cm. Atau ditarik, sehingga menjadi 35 cm.
Sehingga kita peroleh bahwa pertambahan panjang dari pegas itu adalah 5 cm. Atau jika kita ubah ke dalam meter, 5 kali 10 pangkat min 2 meter. Atau 0,05 meter ya. Kemudian masanya adalah 60 gram. Ingat juga ubah ke kilogram, maka akan menjadi 6 kali 10 pangkat min 2 kilogram. Atau sebenarnya 60 kali 10 pangkat min 3 kilogram. Kemudian setelah diubah dari 10 pangkat min 3, ini kan 60 berarti nolnya dikurangi 1, 6 ini juga dikurangi minus ditambah plus 1 jadinya, maka min 2. Atau adik-adik bisa langsung saja 60 gram. Bagaimana cara adik-adik mengkonversi itu silakan. Dia bisa menjadi 60 gram itu sama dengan yang jelas 0,06 kilogram gitu. Yang jelas ubah dia ke kilogram terlebih dahulu. Baru yang ditanya adalah berapa sih energi potensialnya itu sendiri. Tetap karena ini ditanya energi potensial, maka strategi yang digunakan adalah persamaan dari energi potensial itu sendiri. Nah, yaitu setengah kali K kali delta X kuadrat. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah di sini kita tahu bahwa K-nya belum diketahui. Bagaimana sih caranya mencari K? Baru kita gunakan persamaan dari hukum Hooke itu sendiri. Kita lihat dulu di sini di persamaan energi potensialnya, itu kita nggak tahu berapa konstantanya. Tapi dengan menggunakan hukum Hooke itu sendiri, kita bisa mencari konstantanya. Maka kita gunakan aja itu. Kemudian dari persamaan hukum Hooke ini, pertambahan panjangnya itu kita ketahui. Akan tetapi gayanya kita tidak ketahui. Sementara kalau gaya itu sendiri persamaannya adalah massa dikali gravitasi. Dan di tempat diketahuinya ini massanya diketahui kebetulan. Makanya kita bisa menggunakan persamaan massa kali gravitasi ini. Massa itu adalah 6 kali 10 pangkat min 2 kg. Gravitasi sendiri tidak dituliskan di soal, tapi kita bisa gunakan 10 meter per second. Itu adalah gaya gravitasi bumi. Kemudian untuk pertambahan panjangnya adalah 5 kali 10 pangkat min 2. Nah, baru kita bisa memperoleh nilai K-nya itu sendiri. Setelah kita melakukan perhitungan, ternyata diperolehlah konstantanya itu 12 Newton per meter persegi. Kemudian, yang selanjutnya, K-nya udah ketemu, baru deh kita bisa mencari energi potensialnya. Karena K udah ketemu, delta X-nya juga udah diketahui, maka tinggal masukkan saja ke persamaan itu. Maka energi potensialnya sama dengan setengah dikali K kali delta X kuadrat, sama dengan setengah kali 12 dikalikan dengan 5 kali 10 pangkat min 2, ingat dikuadratkan. Dan diperoleh hasil akhir adalah 1,5 kali 10 pangkat min 2 Joule. Jadi itu adik-adik. Dan selanjutnya, Kak coba challenge adik-adik, tantangan adik. Bagaimana, tadi kan perubahan panjangnya itu adalah 5 cm disimpangkan. Sekarang kita simpangkan 10 cm. Jadi berapa sih energi potensial elastisitas pegasnya itu? Kakak akan kasih waktu ya 5 menit bagi adik-adik. Kak sendiri juga akan mencoba apakah jawaban kakak akan cocok dengan jawaban adik-adik di sini. Kak kasih waktu 5 menit dari sekarang. Jika ada dari anak-anak yang mengalami kesulitan, kasih tahu ya. Jadi yang berubah di sini itu adalah ini. Kak coba perbaiki. Sehingga dia menjadi 40 cm. Maka 40 itu dikurangi 30 sama dengan 10. Sehingga dia menjadi 10 kali 10 pangkat min 2 meter. Untuk masanya sendiri tetap, cuma panjangnya saja yang kakak ubah. Sehingga berapa sih jadinya gitu. Tetap kita tentukan dulu tetapan pegas atau konstanta pegasnya, baru deh kita bisa mencari berapa sih energi potensialnya gitu. Kak, mohon maaf. Kalau 10 cm, bukannya seharusnya 10 kali 10 minus 1 meter ya, Kak? Gini, 10 cm. Centimeter ke meter, itu kan 10 pangkat min 2. Nah,
Kalau boleh, kalau misalnya kita tulis 1, 0 hilang 1, berarti di sini juga berkurang 1, minus 1. Jadi boleh aja jika kita menulis 10 kali 10 pangkat min 2. Tapi kalau kita menulis 1 kali, maka ini berubah dia menjadi 10 pangkat min 1 meter. Atau bisa kita tulis 0,1 meter. Bagaimana dari Ayu Ratih? Apakah bingung? Tidak, Belum, Kak. Kak, belum. Oke. Kita dilanjutkan ya. Kak, Ayu Ratih. 1,2 kali 10 pangkat min 1 Joule ya, Kak? Oke. Terima kasih udah atas usahanya, Ratih. Bisa dijelaskan sedikit nggak dari mana diperoleh 1,2 kali 10 pangkat min 1 Joule? Jadi kan pas nyari konstantanya tuh kan Hmm. itu udah ada hitung-hitungan contoh dari kakak. Saya tinggal ganti delta X-nya aja pakai 10 karena pertambahan panjangnya itu tadi 10 cm kan. Habis itu saya kali dan selesaikan, hasilnya konstantanya tuh 6 Newton per meter kuadrat. Oh ya, sorry. Di sini kakak salah ya. Newton per Iya. meter. Bukan, nggak ada kuadratnya. Oke. Iya. Oke. Makasih. Ya, Ratih, lanjutkan. Nah, setelah dapat hasil konstantanya itu, saya hitung energi potensialnya. Saya masukin hasilnya ke rumus, saya ganti 12 di kakak tuh pakai 6. Pakai 6. Habis itu kan 10 cm tuh jadi 0,1 meter. 0,1 meter. Oke. Di sini misalnya bisa sih diubah 0,1 atau di sini biarin dah 10. Hanya. Udah dikuadratkan tadi, Ratih? Udah hasilnya 0,01. 0,01. Iya. Oke. Habis itu setelah saya kali dan saya bagi 1/2 hasilnya 0,12 atau 1,2 kali 10 pangkat min 1. Nah, oke. Sebentar. Kan diperoleh 0,03. Kalau misalnya di sini 0,1 kali kuadrat ya. Karena dikuadratkan, maka dia menjadi 0,01. 0,01 dan ini dihilangkan. Oke. Kemudian selanjutnya adalah di sini menjadi 3 dikalikan dengan 0,01. Yaitu diperoleh hasilnya sama dengan 0,03 Joule. Atau sama dengan 3 kali 10 pangkat min 2 Joule. Oh iya. Ada miss sedikit ya. Iya di hasil akhirnya, Kak. Jadi karena di sini ada 2 angka di belakang koma. Ya, Kak. Oke, terima kasih. Kasih applause untuk Ayu Ratih. Jadi sudah sangat keren sekali usahanya. Untuk anak-anak yang lain, apakah mendapatkan hasil yang sama atau ada pendapat yang lain? Atau mungkin dari kakak salah nih menyampaikan. Jadi kak perbaiki lagi dikit. Di sini karena kakak ubah jadi 10 cm, kak ubah jadi 10. Ini 10 ini kan bisa dicoret. 10 bagi 10, 1. Kemudian 10 pangkat min 2, 10 pangkat min 2 bisa dicoret. 10 pangkat min 2 dibagi 10 pangkat min 2, hasilnya 1. Sehingga sisanya masih 6 Newton per meter. Sehingga dimasukkanlah ke persamaan energi potensial. Diperoleh hasil demikian. Dari adik-adik yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum kita lanjut? Lanjut, Kak. Oke deh, kalau gitu Kak lanjutkan ya. Nah, itu saja untuk materi yang kita bahas hari ini. Silakan
Jika ada yang ingin ditanyakan, Kak persilakan. Ada pertanyaan, Kak. Oh, silakan Rati. Kak, bisa minta dijelaskan ulang tadi yang gaya pemulihnya itu? Oh, gaya pemulih Iya, yang ini ya. iya yang Minka itu. Oke. Terima kasih atas pertanyaannya. Dari anak-anak yang lain, mungkin ada yang ingin berpendapat. Kakak kasih kesempatan dulu bagi anak-anak yang lain untuk menjawab. Kalau misalnya nanti ada yang perlu kakak tambahkan, kakak tambahkan. Kak, Iya, silakan. halo, saya kan tadi baru masuk. Nanti materinya boleh di classroom Oke. Nanti materinya akan di kakak sampaikan lagi melalui rekamannya. Kakak akan tampilkan di Google Classroom. Ya, Wulan ya. ya Kak. Oke. Nah, berkaitan dari pertanyaannya Ayu Ratih, Bapak akan coba jelaskan. Jadi di sini mengenai gaya pemulih ini, tadi kalau nggak salah Dek Kartika sudah sempat menjawab atau membahas mengenai gaya pemulihnya ini, di mana ini merupakan gaya yang digunakan oleh pegas itu untuk bisa kembali ke bentuk semulanya. Kenapa di sini ada tanda minus? Karena gaya itu sendiri adalah merupakan besaran vektor, di mana dia memiliki besaran dan juga arah. Maka di sini peran dari minus ini sendiri hanya untuk sebagai arah saja. Kan nggak ada tuh gaya itu nilainya negatif. Jadi peran di sininya itu adalah untuk menyatakan bahwa gayanya ini berlawanan arah. Kalau misalnya gayanya ini gaya pegasnya ke bawah, maka minusnya ini menandakan bahwa gaya pemulih itu ke atas. Seperti itu. Mungkin dari Ayu Ratih bisa dipahami. Sudah, Kak, sudah paham. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dan jika tidak ada pertanyaan lagi, maka Bapak akan kasih tugas. Tugas ini dikerjakan di rumah, minggu depan dikumpulkan, dan tugasnya ini adalah berkelompok. Jadi silahkan nanti dengan dikoordinir oleh ketua kelas untuk membagi teman-temannya dari total 30 orang menjadi 6 kelompok, masing-masing kelompok jadi dari 5 orang, dan tugasnya adalah mengerjakan praktikum virtual. Nah, seperti ini tampilan dari praktikum virtualnya ya, anak-anak. Nanti bisa diakses di Google Classroom. Nanti kakak akan share untuk simulasinya ini di Google Classroom, dan juga kakak akan kasih lembar kerja praktikumnya atau LKP-nya yang bisa anak-anak ikuti. Jadi tinggal ikuti di sana saja. Di sini nanti akan kakak kasih linknya. Di sini merupakan link dari praktikum virtualnya itu. Silakan ikuti penunjuknya di sana dan jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Dan itu saja materi untuk kita kali ini. Dan untuk materi minggu depan kita akan bahas mengenai susunan pegas secara khusus. Karena di sana juga ada banyak sekali materi dan Bapak rasa perlu untuk menyampaikan secara bertahap itu agar tidak membebankan adik-adik. Baik, terima kasih atas perhatian dari adik-adik semua. Sebelum kita akhiri, mungkin kakak ingin mendengar dari anak-anak di sini. Barangkali ada yang bisa menyimpulkan sedikit dari materi yang telah kita bahas dari awal tadi. Bapak persilahkan. Saya deh, Kak. Oke, makasih Ayu Rati, silakan. Ya, jadi di materi elastisitas tadi, kita tuh membahas mengenai pengertian elastisitas dan bagaimana tadi pegas itu merenggang akibat gaya yang diberikan, gaya pemulih, kita membahas gaya pemulih, dan grafik antara hubungan gaya dan kemampuannya untuk merenggang, di mana di sana ada titik elastis atau batas elastisitas benda. Habis itu kita tadi membahas energi potensial benda, yang tadi kakak ajarin di sana tuh dia tuh bentuknya kayak segitiga gitu, jadi kita ngitungnya kayak alas sama tinggi. Dan hukum Hooke. Itu aja, Kak. Oke, lengkap sekali ya. Kasih tepuk tangan untuk Ayu Ratih. Kak sangat apresiasi
Nah, dari teman-teman yang lain, dari adik-adik yang lain, apakah ada yang ingin menambahkan? Kartika mungkin? Atau teman-teman yang lain? Enggak, Kak. Atau Udah sama? lengkap itu tadi. Udah lengkap. Sama. Oke. Sekali lagi terima kasih atas antusiasnya dari anak-anak semuanya. Terima kasih atas kebersamaan hari ini. Dan tetap jaga kondisi agar selalu sehat walaupun harus di rumah saja. Jikalaupun harus keluar rumah, pakai protokol kesehatan yang aman. Sekian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini untuk menutup pelajaran kali ini. Karena tadi diawali dengan doa, alangkah lebih baiknya kita akhiri juga dengan doa. Untuk itu kakak mohon bantuannya dari Agus Putra Antara, selaku ketua kelas untuk memimpin doa. Baik, Kak. Baiklah, untuk menutup pembelajaran hari ini dan sebagai ucapan terima kasih kepada Tuhan karena pembelajaran sudah berlangsung dengan baik. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Ketua Agus Putra Antara. Dan terima kasih juga Bapak Wayan Swindya telah mendampingi dan juga sekaligus akan menilai nantinya untuk ujiannya. Selanjutnya untuk anak-anak sudah dipersilakan untuk meninggalkan meeting ini. Dan juga Bapak jika misalnya memiliki kesibukan, saya persilakan tanpa mengurangi rasa hormat. Terima kasih sekali lagi dan selamat siang. Terima kasih, Kak. Iya, sama-sama. Terima kasih, Kak. Iya, sama-sama Agus. Terima kasih, Kak. Yuk, sama-sama Ulan.